Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai untuk ngaji online pada malam ini termasuk hari pertama atau minggu pertama kita memulai ngaji online ini. Sebelumnya mari kita hidiyah kepada para nabi, bagus untuk Kanjeng Nabi dan kepada musonef kitab, dan nanti ditujukan kepada sesepuh uki yang mungkin sudah ada yang sudah mendahului kita, dan untuk yang belum dari mulai pendiri dan juga yang mencetuskan uki, dan dari sesepuh yang lain yang masih berjuang. Semoga diberi kesehatan dan juga dilancarkan untuk rezekinya. Mari kita hidiyah Fatihah terlebih dahulu. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baitihi wa ashabihi syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila arwahi jamil anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i wa sholihin wal ulama'il amilin aina makanu masyarqil ardi idza maghribi ya bari wa bariha wa khusan ila Malaikati asyrah, malaikat Jibril, Mikail, wa Israfil, wa Israil, wa Mukamalaki, Barakib, wa Adad, wa Malik, wa Ridwan. Salatullah salamu alaihim. Wa ila arwahi jami'i awlai ta'ala wa husan ila sultani awlai Syekh Abdul Qadir Jailani Qaddasallahu syirah. Wa ila arwahi jami'i awlai tis'atal jawih ajma'ina syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila arwahi jami'i abaina wa ummahatina wa jadina wa jadatina wa ammatina wa kholatina thumma jami'al kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minina wal fi bariha wa bariha wa min yaminina ila shimaliha wa nakhususan ila musannifi kitab Fathul Qorib Mujib di Syekh Al-Alamah Muhammad bin Qasim Al-Ghazi wal kitabil musamma bi taqrib lil Imam Alamah Ahmad bin Husain As-Sahir bi Abi Suja rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bil ummi wa amin. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Libni qarantatillah wa bi syafa'ati rasulillah wa bi khulusin niyatin shalihah bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya mulai, mungkin ini ada beberapa kata yang ingin saya sampaikan. Yang jelas ini niatnya kita belajar bersama, bukan berarti terus saya ditunjuk oleh teman-teman atau dari teman-teman UKI untuk mengisi ngaji online selama pandemi. Ini bukan berarti terus dari sesepuh yang lain itu ilmunya paling tinggi, tidak. Bahkan ini mungkin saya itu bisa diamanai seperti ini juga berkat barokahnya sesepuh dahulu, ngoten nggih. Jadi sebenarnya sudah saya sampaikan di grup sesepuh, mungkin yang tadi digabung di grup sesepuh, mungkin sekiranya dipikir-pikir ngoten kula nggih kirang pantes keranten masih ada sesepuh yang lebih sepuh lagi. Tapi karena ini termasuk kepercayaan dari teman-teman, dan mungkin untuk rumahnya dari yang mengurusi langsung datang ke sini dari rumah saya tidak terlalu jauh. Jadi karena juga masanya masih seperti ini, enaknya diambilnya saja, mungkin seperti itu. Sekali lagi untuk para sesepuh mungkin yang sekarang live nggih,
Mungkin mohon maaf yang sebenarnya jika mungkin bukan berarti saya itu bahasanya nguyai segoro ngoten mboten. Tapi di sini kita niatnya belajar bersama. Saya dulu juga pernah berproses di UGI, dan termasuk saya bisa seperti ini juga termasuk dulu barokah dari mengurusi UGI juga. Mungkin seperti itu, karena UGI bahasanya sudah mengalir di darah daging kita ngoten nggih, bukan hanya cara bahasane ngoten. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullah wa nafa'ana wa matana fi ulumi fid dharaini amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi. Seperti biasa untuk mengawali bismillah ini saya maknai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ngawiti ngaji sapa ingsun kelawan nyebut asmane Gusti Allah. Ar-Rahmani kang mengirani ing dalem akhirat lan donya lan akhirat. Utawa kang welas asih ing dalem donya lan akhirat. Ar-Rahimi tur kang welas asih ing dalem akhirat tok utawa akhirat bloko. Ini sudah paham untuk maknanya bismillah. Perlu saya sampaikan ini dulu yang disampaikan oleh guru-guru saya sebelumnya atau guru-guru saya. Jadi ketika kita berbicara dengan puji atau berbicara dengan bahasanya puji itu kalau bahasa Indonesianya apa? Puji, memuji, memuji. Kalau bahasa enaknya ya bahasa Jawa, puji itu ada 4. Ada 4. Yang pertama itu kudus ala kodim, kodim ala kudus, kudus ala kodim, kudus ala kudus, terus kodim ala kudus, kodim ala kodim. Kudus itu maksudnya Allah, kodim itu makhluk atau kodim itu maknanya kan dahulu, kalau kudus itu suci. Jadi maksudnya itu kudus ala kodim itu hubungannya Allah dengan makhluk atau Allah dengan manusia. Kalau kudus ala kudus itu hubungannya Allah sama Allah, bahasanya itu pribadinya pangeran sendiri. Terus ada puji yang nomor 3 itu kodim ala kudus, hubungannya manusia dengan Allah. Yang terakhir kodim ala kodim, manusia atau makhluk dengan makhluk sendiri. Jadi itu jelentrehane atau mungkin penjabaran dari puji itu ada 4 seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Yang atasnya bismillah itu kita maknai dulu karena ini juga mencakup diisi. Man utawi sapane wong iku yuridu lamun ngarepake sapa man mohon maaf, man utawi sapane wong iku yuridu lamun ngarepake sinten Allahu Gusti Allah bihi kelawan man. Monggo Kang, ingkang nembe dugi. Oh iya, ini perlu saya sampaikan, ini ada yang offline ya, bukan hanya di online. Ini alhamdulillah teman-teman ini beberapa orang ini ada yang offline. Monggo, rodok majeng mawon. Nggih. Andek kula gak apa-apa lho nggih. Ben kula kesane gak dhewe ning kamera nggih. Monggo Kang, teng anyep lho temen niku. Rodok pek dok niku pek. Ya itu mereka mawon sing nggih. Aku aneh lho. Bismillahirrahmanirrahim, saya ulangi. Man utawi sapane wong iku yuridu lamun ngarepake sinten Allah Gusti Allah bihi kelawan man. Ngarepake khairon ing kebagusan iku yufaqihu mahamake sinten Allah ing man. Mahamake fidini ing dalem masalah utawa perkara agama. Ya semoga apa yang diharapkan oleh Gusti Allah untuk memahamkan manusia kepada atau memahamkan umatnya kepada ilmu agama itu tercapai. Itu dilewatkan oleh Kanjeng Nabi. Jadi termasuk tujuan Nabi diturunkan atau diutus di bumi kan untuk memahamkan atau
mempelajari para manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Qala wus dawuh sapa asaihu Syekh al imamu kang dadi imam, al alimu kang alim yang mengerti, al alamatu kang banget ngalime. Sinten? Syekh kala wau Samsudin, rupane Pak Samsudin. Abu Abdillahi kang dadi putrane Pak Abdillah, Muhammad bin Qasim As-Syafi'i kang bangsa Syafi'i. Jadi kalau orang itu mempunyai kedudukan alim alamah itu termasuk orang yang sudah tingkatnya tinggi, sudah ngalim itu saja sudah bagus, apalagi ketambahan alamah itu malah lebih tinggi lagi derajatnya. Sama profesor yang mungkin terkenal profesor itu botak, maksudnya profesor itu ya meskipun tidak semua, tapi terkenalnya seperti itu derajatnya atau mungkin pangkat profesor itu lebih masih belum ada apa-apanya ketimbang derajat atau makom alim alamah. Bismillahirrahmanirrahim. As-Syafi'i kang bangsa Syafi'i, tagomaddahu muga-muga meratani ing Syekh sinten Allahu Gusti Allah bi rahmati kelawan rahmate Allah, waridwanihi lan ridhone Allah. Ini standar nggih. Pembacaan seperti ini standar nggih, mboten terlalu cepat, mboten terlalu lambat. Memang seperti ini. Karena ini kitabnya juga terlalu lumayan tebal. Nanti kalau pembacaannya agak lambat nanti malah tidak ketakutan. Tapi tujuannya kan ini tujuannya dari pengurus itu selama masa pandemi atau apa sak kotame niki maksudnya. Atau selama pandemi saja nggih. Sebentar niku nggih, selama pandemi ya harapannya tetap maju seperti ini. Tapi mungkin ketika nanti coronanya sudah hilang, semoga saja cepat hilang nggih. Ketika nanti corona sudah hilang, apabila masih ada waktu ya diteruskan enggak apa-apa ngoten nggih. Intinya itu selama untuk mengaji, mengisi kegiatan UKI yang selama ini selama ini di rumah, tidak ada kegiatan di kampus, itu ya untuk mengisi kegiatan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Waridwani hilan ridhone Gusti Allah. Amin. Allahumma amin. Alhamdulillah sakabehane puji kulillahi kagungane Allah tabarukan ngalap barokah bi Fatihatil kitabi kelawan pembukaane utawa Fatihai kitab. Bi Fatihil kitabi kelawan pembukaane kitab. Li annaha krana sak temene. Li annaha sak temene alhamdulillah, lafaz alhamdulillah niku iku ibtida'u kuli amrin kawitane saben-saben perkara dzibalen kang anduweni tingkah bagus, wa khotimatu kuli du'ain lan pungkasane saben-saben donga. Jadi setiap lafaz alhamdulillah itu biasanya kan untuk mengakhiri sebuah doa, alhamdulillahirabbil alamin, al-fatihah ngoten nggih. Jadi biasanya diakhiri dengan lafaz alhamdulillah. Kalau enggak gitu, biasanya ketika kita itu menerima sebuah kabar yang bagus, misalkan Mbak Dila alhamdulillah sebulan lagi nikah misalkan nggih. Misal niki Mbak Dila nggih, misal niku. Terus karena mesti kan alhamdulillah ngoten, alhamdulillah wis kancaku wis rabi ngoten niku. Alhamdulillah terus Mbak Ovin usul ngoten misalkan kan alhamdulillah ngoten. Jadi lafaz alhamdulillah itu biasanya diucapkan ketika kita itu menerima kabar yang bagus ngoten atau baik atau kayak gitu ya, untuk mengakhiri sebuah doa ngoten itu. Jadi ini termasuk juga masuk di zikrullah atau zikir kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Mana lagi nih? Dakwah wa akhiru dakwalan akhire wa kulli du'ain wa khotimatu kulli du'ain lan pungkasane saben-saben donga mujabin mujabu
mujabin kang den sembadani wa akhiru dakwalan dakwal mukminin lan akhire dongane pira-pira wong mukmin fil jannati ing dalem swarga rupane dari sawabi desone ganjaran. Bisa seperti itu. Ahmaduhu muji sapa ingsun hu ing Gusti Allah. Ana wafaqo sak temene nulungi sinten Allah. Nulungi man ing wong aroda kang ngarepake sapa man min ibadihi saking nyembah Gusti Allah. Ngibadah Gusti Allah lil tafakuhi maring belajar fikih fidini ing dalem agama ala wafki muradihi ngatasé nocoki kang den karepake ala wafki muradihi ing ngatasé nocoki kang den karepake Allah. Wa usolli lan paring rahmat takdim wa usolli lan paring rahmat takdim sapa ingsun wa usallimu lan paring keselamatan sapa ingsun sun Gusti Allah maksude ala afdholi khalqihi ing atase luweh utama-utamane makhluke Gusti Allah rupane sinten utawa yang dimaksud siapa Muhammadin rupane Kanjeng Nabi Muhammad Sayyidil mursalina kang dadi gustine pira-pira utusan kabeh. Jadi kalau kita membahas Nabi Muhammad itu luas sekali nggih. Tidak akan ada habisnya. Al-qaili kang ngucap man yuridullahu bi khairan yufaqihu fiddin. Yang diucapkan lafaz yang di atasnya bismillah itu yang menjadi pembukaan itu. Man utawi sapane wong iku yuridu ngarepake sinten Allah Gusti Allah bi kelawan man maknanya sama dengan yang atas khairan ing kebagusan iku yufaqihu mahamake sinten Allah ing man fidini ing dalem masalah agama wa ala alihi lan ing atase keluargane Kanjeng Nabi wa sahbihi lan sahabate Kanjeng Nabi mudati dzikri dzakirina ing dalem mangsane elingi pira-pira wong kang padha eling wa sahwil ghafilina lan laline pira-pira wong kang padha lali. Itu harapannya. Jadi semua itu sudah didoakan termasuk kita semua. Itu biasanya kan isinya pembukaan seperti itu. Yang pertama kalinya, kedua kalinya, ketiga kalinya ngoten niku. Jadi semua di situ mengandung doa termasuk yang mengaji seperti kita sudah didoakan. Karena kita itu juga termasuk golongannya dzikrul zakirin sama sahwil ghafilin. Elinge wong kang eling kalau laline wong kang sing golongane wong sing lali niku. Terus ini harapannya ini saya sampaikan di sini sengaja kalau memang ini ditujukan untuk umumnya, untuk diwajibkan kepada semua uki yang aktif ngoten nggih, termasuk pengurus nggih raketang rada iman kuwatane nggih, raketang seminggu 2 kali ngajinya Pak Wildan dan saya ini mohon disempatkan nggih, karena juga mungkin termasuk ini juga agenda kita bersama, bukan hanya agenda pengurus saja tidak, bukan agendanya yang mengurus saja tidak, tapi agenda bersama ya kalau bisa semua itu menyimak ngoten. Jadi itu apalagi pengurus itu wajib seharusnya ngonten ya wajib seharusnya loh ini tidak memaksakan karena biasanya kendala kuota, kendala keadaan yang lain apalagi waktunya malam dan sebagainya. Mungkin itu ini Kang siapa namanya Kang Faisal dari Gada Kitab nggih ini bukan nang tapi mboten turah pesen Kang Topik saged nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut. Kita selesaikan sampai akhir mukadimah saja karena ini awalan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ba'dulan ing dalem sakwuse kang sinebut, maksudnya setelah kita membaca bismillah, alhamdulillah serta sholawat ala Rasulillah, maksudnya wa ba'du itu. Hadza utawi kalau maknanya hadza utawi mahadiru fitihni atau perkara yang hadir dalam hati. Itu
tujuannya sampean mengaji ini apa, itu yang termasuk nanti masuknya di mukadimah ini. Jadi kalau kita itu niatnya ngaji ya memang baik, nanti juga akhirnya akan baik. Jadi maksudnya apapun yang berada di hadza ini, apa yang hadir di dalam hatinya musannaf juga bisa, terus bisa dilikukan kepada apa yang kita niatkan. Nah, sampai niatir ini misalkan hanya untuk sing penting pengurus aku ki enak ngaji ngono saja nggih. Nek saged nggih niku memang tujuannya pertama niku, tapi kalau bisa ya memang thalabul ilmi itu yang paling utama. Jadi thalabul ilmi juga mengurusi UKI juga. Jadi sambil menyelam minum kopi itu loh nggih. Jadi sambil menyelam minum air itu maksudnya kita biar dapat semuanya. Kita juga berkhidmat di UKI, kita juga mendapat ilmu. Jadi ngonten. Ini juga biasa disampaikan oleh pengurus-pengurus yang lain, sepuh yang lain. Mungkin sudah tidak saatnya kita itu meminta di UKI, tapi kita itu memberi di UKI aja seperti itu. Jadi kita itu sudah banyak belajar di UKI lah. Kita yang sekarang ini kita untuk mengisi di UKI, karena UKI ini juga kita. Bismillahirrahmanirrahim. Hadza utawi mahadiru fidihni, perkara yang hadir di dalam hatinya musannaf juga bisa. Iku kitab fi ghoyatil ikhtisari ing dalem katoke ringkes, watahdibi lan bersihake, wadok tuhulan ngarang sapa ingsun musonefu ing kitab al-kitabi ing atase kitab utawa nyarai kitab al-musamma kang den arani bitakribi kelawan aran takrib. Jadi biar lebih jelasnya nggih. Sebenarnya ini sarahnya dari Fathul Qorib Mujib. Nggih. Terus kitab sarah ini dinamai atau alal kitabil musamma bitakrib, dinamai sama kitab at-takrib. Jadi untuk Fathul Qorib sendiri itu yang musonefnya atau pengarangnya itu Syekh Al-Alamah Muhammad bin Qasim Al-Ghazi, itu Fathul Qoribnya. Tapi disarai lagi atau dijelentrehkan lagi itu sama lil Imam Al-Alamah Ahmad bin Husain As-Sahir bi Abi Suja ini. Terus kitab ini dinamai namanya takrib. Takrib ini saran dari kitab Fathul Qorib Mujib, biar jelas nonton. Nah, untuk pengarangnya sendiri itu juga maksudnya yang mengarang itu juga beda-beda, sarah sama matan itu yang mengarang beda-beda. Itu sudah dijelaskan di sampulnya kalau bisa dilihat di kitabnya sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Karena biasanya itu. Jadi sarah itu ada sarah lagi. Jadi biar lebih jelasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-musamma kang den arani bitakribi kelawan aran takrib litang fi'ang krana ngarep barokah liyan tafi'u krana ngalap barokah bihi kelawan kitab al-muhtaj sapa al-muhtajun mung kang butuh minal mubtadiina saking para wong kang ngawiti lil furu'i syariati maring cawangane utawa cabangi para syariat wa dini lan agama waliyakunalan senajan ana apa kitab ana iku wasilatan dadi lantaran linajati maring selamat ingsun yaumaddini ing dalem yaumuddin atau hari kiamah. Hari kiamah itu banyak makna, banyak namanya. Jadi termasuk yaumuddin itu juga termasuk hari akhir, hari kiamat. Ada lagi yaumul, banyak nggih untuk apa nggih, untuk maknanya, untuk namanya. Iku wa naf'an manfaati li ibadihi maring pira-pira kawulane Allah al muslimina kang pira-pira muslim. Anahu sak temene Gusti Allah iku samiun dat kang midhanget
midanget doa ibadi ing dungane pira-pira makhluke Gusti Allah. Wa qaribun lan kang parek mujibun kang nyembadani. Waman utawi sapane iku kasadaneja sapa manhu ing Allah layahibu ora tuna sapa man. Sebalike wa idza sa'alaka lan tatkala ninja takon ing sira ka ing sira apa ibadi ibadah ani saking ingsun fa'ata mongko teka sapa ingsun iku qaribun kang parek. Wa'lam lan weruwa sira annahu ing satemene kelakuan iku yuwajidu den temu fi ba'di nuskhi hadzal kitabi ing dalem setengahe tuladane utawa salinane ikilah kitab matan maksude. Kitab matan apa? Nggih Fathul Qorib mujib niku wau, nek sarai niku takrib. Fi ghairi khutbatihi ing dalem liyane khutbahe hadal kitab apa tasmiyatuhu ngarani hadal kitab tarotan ing dalem ambalan bitakribi kelawan aran takrib wa tarotan ing dalem ambalan bi goyati ikhtisori kelawan aran goyatil ikhtisor katoke ringkesan. Falidzalika mongko krana mengkono yuwajidu fi ba'di nuskhi hadal kitab samaituhu ngarani sapa ingsun hu ing kitab ngarani bisama ini kelawan aran loro bi isma ini kelawan aran loro. Jadi orang yang yang mengharapkan Allah itu termasuk orang yang beruntung. Jadi maksudnya itu ketika kita itu memang berharap hanya kepada Allah, tidak kepada orang lain atau bergantungnya hanya kepada Allah, itu juga kita akan selamat. Tapi sebaliknya, tapi kita tidak semata-mata ketika kita berharap kepada Allah terus tidak membutuhkan orang lain, tidak, karena semua itu butuh lantaran. Seperti kita berdoa itu juga butuh lantaran atau butuh wasilah. Misalkan ada orang tenggelam, itu kan tidak langsung Gusti Allah yang menolong. Itu kan pasti ada lantaran manusia yang menolong. Tapi itu sebenarnya kalau kita kembalikan tetap Gusti Allah kalau yang menolong, itu ibaratnya seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ahaduhuma utawi salah sijine isma ini iku fatkul qoribi aran fatkul qorib mujib fi syarhi al-fati takribi ing dalem mertelaake pira-pira lafate kitab takrib. Itu yang nama pertama dari isma ini tadi. Terus wasanilan utawi kaping pindho iku al-qaulu qaul atau pengucap al-mukhtaru kang den pilih fi syarhi ghayatil ikhtisari ing dalem mertelaake ghayatil ikhtisar atau katok-katoke ringkesan tadi. Kala ngendika sapa Asy-Syaikhu Syekh al-Imamu kang dadi imam rupane Abu Thayyib bin Abu Thayyib wa yastahirulan kondang sapa Abu Thayyib aidon halimale kondange bi Abi Sujain kelawan aran Abi Suja. Sihabul milati kang dadi milati kang dadi apa ini maknanya? Sihabul milati kang dadi
Bentar. Bismillahirrahmanirrahim. Basah westahiru lan kondang sapa Abu Thayyibin aidon halim malih kondang bi Abi Sujain kelawan aran Abi Suja atau mungkin terkenal dengan nama Abi Suja. Ihabul miladi kang dadi jemparingi ngoten iki. Jemparingi agama atau jemparing itu panah. Nggih, wadinu lan tegese agama rupane Ahmad bin Husain Ahmad bin Husain bin Ahmad Al-Isfahani kang bangsa Isfahani itu daerah Iran sana. Sakiyu muga-muga nyirami, saka muga-muga nyirami sinten Allah Gusti Allah. Tarahu ing kubure Abu Thayyib, Pak Abu Thayyib sobi barrahmati kelawan sok-sokane rahmah waridwani lan karidonan askanahu kang manggenake sinten Allah ing Abu Thayyib a'la faradisil jinani ing atase luwih luluhure pira-pira swarga firdaus. Dadi itu semoga Pak Abu Thayyib atau Syekh Abu Thayyib atau Imam Abu Thayyib punika kuburannya dikebai atau dipenuhi oleh rahmat dan keridhaan dan ditempatkan di tempat surga firdaus. Jadi itu. Jadi termasuk kalau kita hubungkan orang itu kan kalau meninggalkan 3 perkara. Yang pertama amal jariyah, yang kedua amal soleh, yang ketiga anak yang soleh-solihah. Kan itu termasuk seperti ini ketika beliau meninggalkan sebuah amal jariyah termasuk mengarang kitab, itu secara otomatis ketika yang membaca kitab tersebut itu juga mendoakan beliau. Jadi seperti itu. Kalau nggak gitu ya seperti kita, kalau memang kita tidak bisa atau tidak diberi kemampuan untuk keahlian untuk mengarang kitab misalkan karena ilmu kita belum mencukupi, ya minimal kita mempunyai tinggalan sebuah amal soleh atau mungkin anak yang solihah. Kan ngoten nggih. Danten kan nggih ajeng nikah to nggih. Nggih mboten ajeng sing jomblo mawon to. Mesti kan ngoten. Hubungane nek wong mumpun nikah niku terus enggak ada yoga ngoten. Misalnya anak ya anaknya itu untuk dididik supaya menjadi soleh-solihah, menjadi tinggalan kita ngoten, menjadi amal yang tidak akan lepas dari kita ngoten. Intinya begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Walau alam bisawab. Mungkin sementara seperti itu karena kita mulainya sudah malam, jadi besok lagi untuk persiapan kita mulai setelah maghrib ngoten nggih. Untuk yang datang di offline dan mungkin teman-teman juga yang menginginkan untuk datang ke rumah langsung nggih monggo, karena lebih efektif daripada nanti dari online. Biasanya pengalaman saya sendiri itu ketika menyimak online itu juga tidak betah 7 menit sampai 10 menit itu wis ngoyo pisan nggih. Itu mungkin apalagi sampai lebih dari setengah jam itu kalau memang ngajuk online itu seperti itu, hawanya memang seperti itu. Seperti Ramadan atau mungkin seperti ngaji online yang lain atau mungkin sekarang lagi musim-musimnya webinar itu mungkin ya penting daftar nganten mawon ketika nanti sudah mulai materinya mungkin ditinggal nyambi nopo ngoten ya seperti itu. Mungkin memang keadaannya seperti itu. Tidak lupa semoga pandemi corona ini cepat berakhir dan kita bahasanya sesuai dengan hidup normal lagi, mboten samar nyapa-nyapa karena bisa dikatakan ini sekarang ini ya bisa dikatakan agak parah juga, agak mendingan juga, tapi ya tinggal daerahnya. Tapi untuk daerah alhamdulillah untuk daerah kita khususnya di Madiun sini, Ponorogo Madiun itu tidak terlalu parah ngoten nggih. Masih banyak daerah yang lain dan semoga cepat berakhir. Ya, amin Allahumma amin. Mungkin itu untuk sementara ngaji online kita untuk pembukaan kitab Fathul Qorib atau takrib ini, semoga mendapat ridho
dan kita semua mendapat manfaat dari pengajian online ini. Allahumma amin. Mungkin itu kita hadiah Fatihah terlebih dahulu ditujukan untuk musonaf, terutama untuk Kanjeng Nabi yang paling utama, dan untuk sesepuh semoga atau mungkin semua anggota UKI yang pernah berjuang di UKI semoga mendapat kesehatan, dan pengurus juga istiqomah dan sampai akhirnya menjadi nanti husnul khotimah. Jadi husnul khotimah itu bukan hanya untuk orang yang mati, tidak nggih. Jadi untuk perjuangan sampai nanti juga semoga husnul khotimah untuk perjuangannya baik di akhirnya. Ngoten. Al-Fatihah. Mungkin itu sementara, apabila ada kurang mohon maaf, dan mungkin ada masih banyak yang salah dari mungkin segi tarkib dan juga pemahaman kitab, atau mungkin segi keterangan saya mungkin ada yang kurang, mohon maaf sekali. Mungkin bisa nanti kita intinya di sini belajar bersama. Insya Allah nanti kita teruskan untuk minggu depan. Mungkin itu dari saya. Wallahumma fiqh ila matariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.